Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Baik, setelah berapa bulan kalian tidur aja pagi-pagi kan? Enggak? Kerja Pak? Luar biasa. Baik, setelah berapa bulan ini kalian tidak kuliah? Sampailah pada kuliah di semester 7, kuliah semester terakhir bagi yang lulus semester ini. Ya. Jadi desain kurikulumnya bisa diselesaikan dalam waktu 7 semester. Jadi semester ini saudara bisa ambil juga skripsi sembari menyelesaikan, kalau bagi saya sih ini adalah semester paling susah dalam semua semester. Kenapa? Karena mata kuliah saat ini bukan lagi mata kuliah teori, tapi khusus di mata kuliah di semester 7 ini ada 7 mata kuliah praktek. Oke, sekali lagi mata kuliah praktek. Coba lihat presensi itu dari jam berapa sampai jam berapa? Lihat jamnya. Dari jam 1 sampai 17.40. Sampai 17.40. Berarti 5 jam ke depan saudara akan disiksa. Nah, 5 jam lebih dalam satu semester ini, sekitar 5 jam itu saudara akan diminta untuk berpraktek. Ya, praktek apa yang harus dilakukan? Ya step-stepnya nanti yang harus dilakukan. Oleh karena itu mata kuliahnya dibikin waktunya panjang. Ya, mata kuliah paling panjang itu ya di semester ini. Di semester sebelumnya kan paling 2 jam paling maksimal. Di semester ini, khusus semester ini ada yang sampai 5 jam. Wah, berarti Bapak ngomong terus? Enggak lah, habis dapat saya kalau ngomong. Jadi hari ini saya mengampu 2 mata kuliah yang sama, penanganan perkara perdata kelas A dan ini kelas B. Jadi jadwal saya itu jam 7 sampai jam 5 sore gitu ya. Saya berangkat dari rumah gelap sampai rumah gelap lagi. Tapi ternyata tidak seperti itu cara mainnya. Nah, nanti kita akan bahas. Yang saya tampilkan sedikit tadi ini sebagai awalan saja, yang mana mata kuliah penanganan perkara perdata ini akan berakhir dengan ini. Ini ada berapa? 40 berapa di situ? 42 biasanya saya bagi menjadi 2 kelompok, akan ada 2 kelompok yang mempraktekkan ujungnya seperti ini. Dari awal, waktunya sekitar 2 jam. Diberi waktu 2 jam. Nah ini tuh 1 jam 43 menit. Menampilkan yang seperti ini selama 2 jam. Jadi saudara diminta untuk di ujung semesternya akan seperti ini. Tapi apakah hanya ini? Tidak. Ada proses-proses yang harus saudara tempuh sampai nanti di ujung akan ketemu seperti ini. Tes. Nyaring banget ya. Cek. Tes. Oke. Naik tangganya lumayan juga, olahraga ya. Ambil napas dulu. Oke. Di mata kuliah ini saya akan mengampu ini sendirian tanpa tim teaching. Kita akan ada biasa 16 pekan. Masih isinya ada UTS-nya, ada UAS-nya, ada tugasnya. Cuma saya ucapkan selamat, saudara tidak akan mengerjakan pilihan ganda seperti biasanya. Tapi mata kuliah itu khusus mata kuliah teori. Nah, sekarang kita mata kuliah praktek, maka ujiannya pun praktek. Ujian prakteknya ngapain Pak? Sholat? Bukan. Terjun dari sini? Enggak juga. Nah, prakteknya, UAS-nya yang saudara tampilkan, inilah UAS kakak tingkat kalian
di tahun kemarin. Ya, ini UAS tahun kemarin. Lalu nanti akan ada UTS dan itunya, gitu ya. Jadi di awal semester saya perlu menceritakan secara utuh mata kuliahnya. Lalu UTS-nya apa? UTS-nya nanti kalian akan diberi esai praktek. Apa esai prakteknya? Nanti akan ada saya kasih contoh juga soalnya. Gitu. Tugasnya apa? Tugasnya juga membuat praktek. Sebenarnya tugasnya sama, UTS itu sama konsepnya. Tapi kalau tugas itu salah diperbaiki. Jadi target mata kuliah ini bukan kalian dapat nilai bagus, bukan. Tapi target mata kuliah ini kalian bisa gitu. Jadi kalau mata kuliah tertentu itu berfokus pada proses, mata kuliah ini berfokus pada hasil. Buat apa pacaran 9 tahun ternyata jagain jodoh orang? Itu namanya kan hasilnya tidak dapat. Nah, yang kita fokus di sini adalah berhasil sampai mendapatkan jodoh, misalnya gitu. Bisa mendapatkan jodoh, bisa menghasilkan apa? Karena apa? Karena kalian kuliah sudah 6 semester, mayoritasnya akan bingung ketika ditanya dengan satu pertanyaan. Kalian 6 semester kuliah bisa apa? Bisa ngapain? Hah? Bisa gitu kan? Nah, mata kuliah praktek-praktek ini membuat kalian bisa menjawab itu. Kalau ditanya bisa apa? Oh, saya bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Karena kalau nanti kalian bekerja, mayoritasnya kalau pekerja mau wawancara misalnya, dia akan tanya kalian bisa apa? Bukan sekedar hukum acara perdata dapat nilai apa, hukum ini dapat nilai apa, bukan. Tapi kalian bisa apa? Percuma nilainya cum laude 4.00 tapi ternyata tidak bisa apa-apa. Apakah ada yang begitu? Ada. Tidak bisa apa-apa. Teori penting, tapi praktek juga penting dalam karir saudara. Ya nggak apa-apa sih kalau memang saudara memang cita-citanya ingin jadi istri solehah, nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apa juga. Tapi tetap saja kami mewakili saudara, menyiapkan saudara dari prodi untuk kalian punya, bukan hanya punya pengetahuan, tapi juga punya skill. Maka di mata kuliah praktek ini yang dituntut dari saudara ada skill, bisa apa. Sehingga nanti tugasnya, ketika tugas itu, ya namanya tugas ya. Tugas itu saudara bukan hanya diminta untuk bisa mengerjakan, bukan hanya mengerjakan, tapi betul jawabannya, betul tugasnya, betul apa yang diminta. Sehingga kalau belum betul, maka akan diulang sampai kalian bisa. Oke, di tes sampai kalian benar. Maka juga nanti gini, kalian akan latihan sampai harus benar. Bukan hanya sekedar kalian mengerti, oh iya Pak, yang itu namanya hakim, oh yang itu namanya ini, oh ini itu namanya ini, namanya ini. Bukan hanya sekedar itu. Bukan hanya sekedar mengetahui lalu bisa menceritakan, oh ini tuh begitu Pak, begini-begini. Di mata kuliah hukum acara perdata tidak tahu siapa yang mengajar kalian? Saya. Oke, di mata kuliah hukum acara perdata, saudara diminta untuk mengetahui apa itu surat gugatan, oh surat kuasa itu begini, apa itu pengadilan, apa itu. Nah, di mata kuliah praktek, saudara diminta bukan untuk paham itu, tapi untuk membuat itu. Maka saudara juga tidak harus ingat apa yang dipelajari di dalam mata kuliah teorinya. Mata kuliah hukum perdata, hukum acara perdata, nah itu adalah bekal wajib hukumnya atas mata kuliah ini. Karena percuma kalau saudara diminta untuk berpraktek tapi saudara tidak punya atau melupakan apa yang dulu pernah dipelajari. Karena kebanyakan, saya nggak tahu ya di sini apa enggak ya, ada beberapa teman dan mahasiswa yang saya perhatikan selesai 1 semester itu, maka selesai juga pengetahuannya tentang ilmu itu.
Ya, apa cirinya? Ditanya tentang semester kemarin belajar apa? Oh iya Pak, ini anak udah lupa Pak. Padahal, ya, yang diminta dari perkuliahan kita itu adalah berkeberlanjutan. Jadi apa yang dipelajari di penanganan perkara perdata ini adalah lanjutan dari apa yang saudara pelajari di hukum perdata dan hukum acara perdatanya. Nah, kalau kalian lupa apa yang ada di dulu, ya saya juga berat. Ya. Banyak mahasiswa, saya nggak tahu, mudah-mudahan di kelas ini enggak, yang kalau sudah selesai perkuliahan itu ya sudah Pak, sudah tutup buku. Jangan jadikan perkuliahan kalian itu seperti mantan. Cukuplah mantan yang dilupakan. Perkuliahan jangan dilupakan. Tapi kok mantan masih diingat-ingat, kuliahnya udah dilupakan? Enggak Pak, saya tidak mengingat-ingat mantan. Mantan yang ingat-ingat saya. Enggak Pak, saya nggak ingat-ingat mantan Pak. Pacar aja nggak punya. Ya sabarlah ya. Ditembak aja belum pernah Pak. Ada yang belum pernah ditembak? Belum? Mau? Nah, berangkatlah ke Israel. Saya jamin setiap hari saudara akan ditembak lebih dari sekali. Mau coba? Nggak ada. Terima kasih. Baik, sekali lagi ya, perkuliahan ini ingin mengajak kalian untuk ingat apa yang dipelajari. Makanya di pertemuan pertama dan besok, minggu depan, saya akan sedikit memberi teori. Sisanya itu praktek semua. Kenapa diberi teori? Karena dulu di awal-awal saya sangat pede ngajar. Oh, mahasiswa sudah ngerti semua. Langsung saya kasih prakteknya. Ternyata pada lupa Pak, udah lupa Pak. Oleh karena itu saya agak sedikit memodifikasi. Memang di awal akan saya beri sedikit teori. Oke. Lalu apa Bapak ngajar 5 jam? Sekali lagi, diberi waktu 5 jam. Ternyata kenapa? Karena mata kuliah ini praktek. Sehingga sebenarnya namanya bukan penugasan, bukan tugas yang kalau semester yang lain-lain kan sebelumnya kerja kuliah nanti di rumah ngerjain tugas begini-begini. Nah, tugas di sini bukan seperti itu. Tugasnya kenapa? Karena di setiap mata kuliah praktek itu akan ngasih penugasan sangat banyak. Sehingga mahasiswa diberi waktu panjang perkuliahan. Jadi ini bukan dikerjakan di rumah. Konsepnya begitu. Tapi kalau dari saya sih boleh-boleh aja. Jadi saya di 5 jam itu hanya akan pakai 1 atau 2 jam. Ya. Sisanya saudara diminta berbuat ini. Nanti terakhir saya akan kasih tugas ini untuk seminggu depan apa gini gitu. Jadi kalau kalian meninggalkan itu, misalnya nanti di perkuliahan tidak mengerjakan penugasan yang sudah lakukan, saya tidak perkenankan saudara masuk di kelas saya. Ya. Oke. Lalu di kelas saya juga ingatkan, kelas saya itu kelas yang santai saja, lulusnya gampang. Ya, ada yang nggak lulus di mata kuliah saya di sini? Saya tuh dikenal sebagai dosen yang paling gampang lulus di kelas saya. Karena syarat lulus di kelas saya itu cuma gampang ya. Syaratnya hadir, ya, presensinya memenuhi. Kan itu bukan syarat saya. Yang kedua, saudara ikut tugas UTS dan UAS. Ikut saja itu sudah saya pastikan. Saya yang memastikan ya. Kalian lulus di kelas saya. Lulus itu nilainya apa? C. Ya. C itu lulus. Jadi untuk mau lulus kelas ini gampang. Ya. Cukup hadir, penuhi kehadirannya. Lalu kerjakan seluruh penugasan. Mau tugas, mau UTS, UAS. Ikut saja. Seburuk apapun nilai kalian, saya jamin akan lulus mata kuliah ini. Ya kalau mau lebih dari nilai C, monggo lebih serius. Kayak gitu. Lalu di kelas saya bebaskan saudara boleh bawa minuman, bawa makanan. Kata kuncinya cuma satu, jangan mengganggu. Saya melarang saudara membawa nasi padang, membawa pete, jengkol gitu ya, yang aromanya itu mengganggu konsentrasi. Kan konsepnya itu, jangan mengganggu konsentrasi perkuliahan. Oh, kalian ngobrol boleh di kelas saya persilahkan mahasiswa ngobrol asal tidak mengganggu. Gimana caranya ngobrol supaya tidak mengganggu? Tidak bersuara. Jadi boleh ngobrol tapi tidak bersuara. Gimana caranya? Oh, bisa pakai bahasa lidah, bisa telepati, boleh pakai HP ngechat dan sebagainya. Boleh. Kalian mabar juga boleh, kalau saya silakan saja.
Asal syaratnya saya cuma satu, tidak mengganggu ketenangan bagi yang mau belajar, gitu ya. Segampang itu di kelas saya. Kalian sudah semester 7, kalian telat ya biar aja lah. Yang penting syarat masuk kelas saya setelah kelas ini penugasannya sudah dilakukan. Bagi yang belum melakukan penugasan, sadar dirilah, tidak usah masuk, ya. Daripada diusir kan, mending sadar diri untuk tidak masuk di kelas saya. Ya. Jadi segampang itu perkuliahannya. Susah itu Pak ya, itu resiko. Susah gampang itu tergantung kalian mikirkan ya. Aduh Pak, dapat C aja nggak apa-apa juga sih. Saya di apa namanya itu transkrip nilai S1 saya itu ada A, B, C dan D. Masih bisa jadi dosen. Itu tenang saja, kalian masih bisa kok. Jelek Pak, iya sudah nasib. Oke, ada pertanyaan untuk apa namanya proses perjalanan kuliah kita? Tidak ada Pak. Oke. Lalu ini kelas B ya, betul? Kelas B, betul? Oke. Oke, perkuliahannya masih menggunakan open learning. Untuk semester ini masih menggunakan open learning. Saudara diminta sehabis kelas ini langsung join di sini dan langsung udah kasih penugasan. Oke. Saya hanya akan bicara selama maksimal 2 jam hari ini. Maksimal berarti kita jam 3. Kalau bisa lebih cepat dari itu. Lalu sisa waktu 2 jamnya, 2 jam lebihnya, hampir 3 jam itu kalian ngapain? Kalian diminta untuk menyelesaikan modul-modul ini. Waduh Pak, banyak, bohong. Kenapa? Biasanya kan kalian ngerjain buka progresnya kan cuma berapa menit? Semester kemarin saya menemukan satu mahasiswa yang paling ajaib, rekornya. Nggak tahu orangnya ada di sini apa tidak. Saya tidak tahu entah salah input atau apa di open learning-nya. Tapi saya menemukan progres, kan kalau buka progres juga ada waktu kalian mengerjakan. Jadi saya tahu kalau kalian mengerjakan sebanyak ini cuma 15 menit gitu kan. Saya tahu. Nah, ternyata semester kemarin saya menemukan ada yang bisa progresnya hampir 100% dalam waktu berapa? 17 detik. Nah, silahkan tanya ke orang itu dia pakai cara apa. Saya tidak tahu. Mungkin dia atlet e-sport 17 detik. Ya. 17 detik. Pasti saya capture itu. Saya nggak enak aja kalau buka di sini nanti kelihatan namanya. Jangan. Ya. Jadi dalam waktu sisa nanti, saudara diminta untuk mempelajari modulnya nih. Walaupun biasanya kalian sambil pejam klik-klik doang kan. Kalau video kan ada caranya ya. Tahu nggak cara video itu gimana? Kalau buka video kan, sambil ditarik gini. Set. Nah, gitu kan? Karena kenapa saya tahu? Karena videonya itu di total jumlah menitnya saja itu lebih banyak dibanding waktu kalian mengerjakan OPL-nya. Sehingga saya tahu caranya adalah kalian klik saja gini kan. Tarik sampai di selesai, ya kan? Betul begitu? Tidak, Pak. Oke. Saya tidak terlalu pentingkan itu. Penugasan ini hanya apa? Agar memastikan kepada saya, minimal beban saya lepas, bahwa kalian adalah orang yang ini refresh saja. Kenapa? Karena materinya ini sudah ada di hukum acara perdata. Ini refresh saja. Sudah saya sediakan materi dan videonya. Yang belum tentu kalian baca itu kan ya. Saya tahu jumlah mahasiswa, lalu saya lihat jumlah viewernya berapa. Nah, itu kan berarti menunjukkan tidak ditonton. Kenapa tidak ditonton? Karena yang masuk viewer itu kalau dia menontonnya lebih dari sekian menit. Nah, lebih dari situ tidak masuk viewer. Berarti memang mahasiswanya tidak. Oke. Ngerjakan modul sampai kapan, Pak? Sampai modul 13. Sekali lagi ya, sampai modul 13 saja. Maka 2 jam 40 menit setelah jam 3 nanti kalian punya tugas, tidak harus di kelas ini. Yang penting sekali lagi ya, kalau saya itu patokannya
adalah hasil. Akan saya cek minggu depan yang progresnya masih kurang banget gitu. Akan saya tampilkan, saya minta keluar. Kenapa? Karena dia berarti belum menyelesaikan penugasan pertama. Oke? Tugasnya nanti setelah ini itu. Oleh karena itu, nanti yang pertemuan 14 tidak perlu ditonton dulu karena dia ada digunakan untuk setelah mid semester. Setelah mid semester. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Pokoknya cepat selesai. Hah? Oke, setelah ini saya kasih. Sabar ya. Ada lagi? Hah? Silakan. Pertemuan pertama ya. Baik. Seperti janji saya tadi, saya akan sedikit beri materi. Kenapa? Ini sebagai refresh saja untuk kalian menjalani proses satu semester. Bismillah. Baik. Mata kuliah kita namanya penanganan perkara perdata. Sekali lagi, jangan sampai saudara salah bahwa yang kita bahas ini adalah perkara perdata. Maka istilah-istilah yang digunakan adalah istilah-istilah yang ada dalam hukum acara perdata. Bukan hukum acara pidana, bukan hukum acara tata usaha negara, bukan hukum acara lainnya. Lalu lebih saya spesifikkan lagi di mata kuliah ini hanya membahas hukum acara perdata di peradilan umum, tidak di peradilan agama. Ya, kalau mata kuliah hukum acara perdata kemarin kan hukum acara perdata dan agama. Tapi di mata kuliah ini itu hanya hukum acara perdata di peradilan umum, bukan di peradilan agama, gitu ya. Jadi yang nanti dipraktekkan di persidangan seperti tadi yang dicontohkan itu bukanlah perkara agama, bukan perkara yang masuk dalam lingkup peradilan agama, tapi adalah perkara yang masuk dalam lingkup peradilan umum saja. Sebagai pengingat bahwa apa yang akan saudara pelajari itu adalah apa yang dulu sudah didapat dalam hukum acara perdata. Saudara kenal dalam tahapan hukum acara perdata itu ada sidang hari pertama, ada mediasi, ada pembacaan gugatan, ada jawaban, ada replik, duplik, ada pembuktian, ada kesimpulan dan keputusan hakim. Nantinya ada upaya hukum, tapi yang saudara butuhkan di semester ini adalah di sini sampai sini saja. Maksudnya apa? Dari sini sampai ini saudara akan membuatnya. Jadi bukan lagi teorinya. Kalau dulu kalau dia minta mediasi adalah ini, aturan hukumnya ini. Tidak. Di semester ini saudara akan diminta membuatnya. Dulu ada alumni bukannya. Para user kita, pengguna-pengguna itu, salah satu masukannya kan adalah banyak alumni sarjana hukum itu, Pak, mohon maaf, kata dia. Banyak ketika suruh kasih kerjaan begini, nggak ngerti apa-apa. Nah, itu jadi tantangan buat kalian ya. Sebentar lagi sarjana kan? Insya Allahnya kok agak berat gitu. Iya, Pak. Kalian saja tidak yakin loh, gimana ya? Bagi yang akan sarjana, bagi yang mau ya, bagi yang nggak mau nggak apa-apa juga sih. Kata Rocky Gerung kan saya tidak butuh ijazahnya, jadi nanti silakan yang nggak mau lulus nggak apa-apa juga ya. Bagi yang nggak mau, kalau saya sih nggak apa. Saya harap lulus semua dan cepat gitu ya. Amin, Pak. Kok aminnya semangat kalau dikirain amin. Nah, saudara
harus evaluasi diri kepada, termasuk di prodi juga itu mengevaluasi bahwa kami perlu memberikan bekal kepada saudara untuk bisa. Makanya muncul mata kuliah praktek ini, praktek perdata, praktek pidana, praktek MK, praktek penyusunan peraturan perundang-undangan, praktek administrasi dan mediasi, praktek penyusunan kontrak, itu agar kalian punya skill yang kami harap itu berguna buat kalian di karir kalian. Bagi yang mau berkarir, kalau yang pengen jadi bapak rumah tangga, nggak masalah juga. Zaman sekarang kan ada ya bapak rumah tangga, bukan hanya ibu kan? Emansipasi Pak. Iya. Jadi bapak-bapaknya nyantai di rumah, mancing gitu. Ibunya suruh kerja. Aneh juga, nggak apa-apa lah. Terserah apapun cita-cita kalian nanti, yang pasti kami bekali saudara untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan itu. Apa saja? Oh, saudara bisa mendaftarkan ke pengadilan satu perkara, saudara. Sebelum itu, saudara tahu perkara ini perkara apa, lalu didaftarkan kemana. Kalau dia hukum acara perdata umum, maka didaftarkan kemana, lalu pendaftaran dibutuhkan apa saja, lalu bagaimana mendaftarkannya, berkasnya apa saja, lalu ada berkas apa saja ini, lalu kalau saudara semuanya ini harus bisa membuatnya. Pak, saya kan tidak pengen jadi hakim, makanya kami bukan menyuruh saudara jadi hakim, menyuruh saudara jadi ini, enggak. Yang kami buat adalah saudara punya kemampuan, harapannya kemampuan dasar untuk membuat sesuatu itu, termasuk kalau siapa tahu di sini ada yang jadi hakim, ya, nanti bisa membuat putusan hakim. Apa saja. Oke, teorinya nih bisa saudara baca lagi di modul yang nanti tugas kalian itu. Saya hanya meng-highlight beberapa hal. Maka di sini sengketa kita yang kita bahas adalah sengketa yang perkara yang berbentuk sengketa, bukan perkara yang sifatnya permohonan. Jadi perkara yang kita akan praktekkan adalah perkara gugatan, karena permohonan ini gampang saja. Kalau kita akan bahas yang agak rumit, maka seminimal-minimalnya persidangannya akan memiliki dua pihak penggugat maupun tergugat. Boleh lebih dari satu penggugatnya. Jadi pihaknya boleh lebih, minimalnya dua. Boleh penggugatnya 20. Saya di persidangan itu pernah jadi tergugat ke-8 dari 26 tergugat. Panjang sekali gugatannya. Tergugatnya banyak sekali, kayak gitu. Jadi kita itu bebas kalian. Nanti yang menyusun perkaranya dan sebagainya itu settingnya kalian. Nanti kalian akan sekurang-kurangnya dua pihaknya penggugat dan pihak tergugat. Sekali lagi, ini hukum acara perdata. Jangan sampai muncul jaksa, penuntut umum dan sebagainya. Itu bukan ranah mata kuliah ini. Itu ranah mata kuliah lain. Oke. Nanti di mata kuliah pidana kalian juga suruh bikin berkas-berkas, sama saja. Jadi simpan kata-kata, aduh Pak banyak betul tugasnya. Ya memang. Jadi kalau yang merasa berat, kibarkan bendera putih di awal, luluslah tahun depan. Bagi yang merasa berat, tapi saya yakin kita jalani saja, bisa. Kakak kalian bisa kan? Nah, gitu. Insya Allah. Pak, Bapak ini nakut-nakuti, iya memang. Makanya sekali-kali minumlah kopi, jangan minum teh manis, minum susu semua, biar tahu dunia itu nggak cuma manis tapi juga ada pahitnya, kan? Oke, namanya penggugat tergugat, bentuknya nanti adalah gugatan, nanti kita proses sampai vonis, sampai putusan, tidak sampai eksekusi dan sebagainya. Oke, asasnya bisa dibaca sendiri. Oke, materi 1 selesai.
Saya hanya akan bicara sampai materi 5, kalian nanti menyelesaikan dari materi 1 sampai materi modul keberapa tuh? 13. Oke. Ini sedikit berbeda yang ada saudara pelajari di hukum acara perdata. Kalau di hukum acara perdata kemarin saudara lebih banyak bicara tentang teorinya. Saya ingin dekatkan dengan praktik. Apa itu? Saudara ketika ke pengadilan sudah tahu perkaranya peradilan umum, maka saudara diminta untuk mendaftarkan. Apa yang didaftarkan? Yang diminta saat ini itu ada 3 ketika saudara mengajukan gugatan. Pertama adalah surat kuasa. Kalau yang pakai kuasa. Sekali lagi, saya perlu ingatkan juga, hukum acara perdata itu tidak mewajibkan saudara pakai pengacara. Bisa sendiri. Saudara kalau mau majukan perkara itu bisa sendiri. Ya, kalau mau cerai misalnya bisa majukan sendiri ya. Ada yang sudah pernah? Belum. Nikah belum? Lulus dulu. Belum pernah dengar cerita saya kan? Saya nikah dulu baru lulus, Mbak. Ya. Gak apa-apa, itu pilihan saja ya. Mau cerai dulu baru nikah boleh juga. Oke. Ini kalau kalian mau ngajukan perkara, usah dipotong, Mbak. Kan ada di modul. Ini ada di modulnya, learning modul. Ini contoh ya, ini saya downloadkan langsung dari sana biar kalian, diajukan kemana? Ke alurnya, saudara ke meja 1, nanti berkasnya dilihat, persetujuan, bla 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 bla. Dan akan membayar, ini ada catatannya, panjar biaya perkara. Pak, pakai duit Pak bayar. Memang dari sebelum negara ini merdeka sudah pakai duit. Duit apa itu? Berperkara itu butuh duit. Bagi yang mampu ya, nanti untuk yang tidak mampu ada syarat sendiri. Butuh uang, iya, tapi untuk yang legal, bukan yang haram. Ini apa nih? Ini perkara biaya yang memang dikenakan ke proses-proses administrasinya itu. Lalu bayar dan sebagainya, lalu didaftarkan. Apakah begini jalannya? Oh, kita lihat di tempat lain, misalnya di Rangkas Bitung. Prosesnya agak sedikit berbeda, mungkin ada dan sebagainya. Tapi ternyata sekarang ada perubahan lagi. Kalian, perubahan apa lagi? Sekarang bisa melalui nih. Apa bacanya? Apa bacanya? Pak, bacaan yang benar bahasa Inggris atau pakai baca orang sini? Karena saya pernah ke pengadilan, saya datang ke meja depan itu, saya bilang, Mbak, saya sudah daftar perkaranya di e-code. Saya bacanya gitu, di e-code. Kan habis kursus, jadi dia baca. Cara baca Inggrisnya caranya e-code. Mbaknya, apa? Mbaknya saya masih ingat sampai sekarang reaksi mukanya. Apa? Itu loh Mbak yang buat daftar ke online. Oh, dia ngomongnya e-code. Dia bacanya apa? Ekor. Saya sebenarnya nggak salah-salah juga sih. Punya KTP nggak, Mbak? KTP-nya namanya apa sekarang namanya? Apa? Bacanya apa itu? Punya KTP? Bentuk KTP sekarang itu namanya apa? Hah? EKTP. Yang benar mana? Bacanya gimana? Hah? E-code atau e-code apa e-code ini biasa bacanya? Kan sama tuh, elektronik KTP. Kan yang ini electronic code. Dia bacanya gitu. Ini memang Indonesia tuh suka aneh-aneh. Karena kalau pakai konsisten pakai bahasa Inggris, bacanya EKTP. Ya? Bukan IKTP, salah juga kan? Mau pakai bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sih? Gak apa-apa lah. Intinya kita tuh punya banyak aplikasi begini-gini nanti e-filing, e-payment, e-summon, e-litigation. Ya sekarang sudah pakai ini. Saya contohkan.
di UMKT kalian sedikit bersyukur di mata kuliah praktek itu kami punya syarat. Yang boleh mata kuliah praktek itu yang punya izin punya sertifikasi di bidang itu. Bagi yang perkara begini berarti dia seorang lawyer, misalnya Pak Rio misalnya mengajar mediasi, beliau itu certified mediator. Ada Pak yang mengajar kontrak itu Pak Asnawi, beliau itu PPAT dan notaris. Nah, mata kuliah begini diampu oleh orang-orangnya. Kalau dosen biasa kan dia akan cerita ini ikut begitu doang. Nah, saya kasih contoh yang lebih berbeda. Oke, ini namanya ya e-code Mahkamah Agung. Kalian bisa masuk ke sini, tapi kalian nggak bisa login. Kenapa? Karena yang login hanya orang-orang tertentu. Boleh daftar? Boleh, nanti sendiri boleh. Ya. Kalau saya akan masuk dengan akun saya selaku lawyer. Oke, bagi advokat yang sudah terdaftar, dia akan bisa masuk di sini dengan akun advokatnya. Lalu untuk mengajukan perkara, dan saudara pilih perkara apa. Oke, misalnya gugatan. Nah, saudara bisa mengajukan tambah gugatan sini, sebagainya. Contoh Tenggarong. Misalnya ini, Pengadilan Negeri Tenggarong. Perkara apa? Nah, ini ada perkara yang tanpa biaya, tapi syaratnya berarti yang tidak mampu dan sebagainya. Surat keterangan tidak mampu. Kelihatan? Nah, ya. Kelihatan ya. Oke. Ini. Jadi nanti saudara diminta daftarnya. Ada data pengacaranya dan sebagainya. Oke. Oke, lanjut. Maka setelah mendaftarkan, nanti via itu, nanti sini ada rinciannya dan sebagainya, nanti akan dapat nomor perkara. Sama saja. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Nggak ada, Pak? Ini juga materi pengingat saja, sudah saudara pelajari di hukum acara pidana, hukum acara perdata. Di semua hukum acara akan menampilkan materi. Kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Apa itu? Kewenangan apa? Itulah Pak, gitu deh. Apa yang absolut? Ya apa itu? Kewenangan absolutnya apa? Nah kan, ini seperti mantan memang dilupakan, betul kan? Yang bisa jelaskan kewenangan absolut dan kewenangan relatif apa? Ya, ya. Kalau menurut secara bahasa saya, kewenangan absolut itu yang bersifat tetap ataupun tidak berpindah tempat. Contohnya misalkan kasus perceraian itu pasti arahnya adalah pengadilan agama. Nah, sedangkan misalkan pembunuhan, misalkan itu berarti arahnya ke pengadilan negeri kasus pembunuhan. Nah, kemudian perbedaan kewenangan relatif seperti mana? Seperti apa? Misalkan kayak pengadilan negeri Tenggarong, pengadilan negeri Samarinda, seperti itu. Tuh. Udah? Ya, seperti itu. Mungkin bisa diperjelas lagi atau mungkin ada salah. Ya, secara umumnya sudah betul, tapi perkara perceraian itu tidak semuanya di pengadilan agama. Tergantung agamanya yang. Oke. Sini misalnya ya, tadi saya kasih highlight tadi. Terima kasih ya, terima kasih atas jawabannya. Saudara ketika masuk ke sini, saudara kan pilih. Kalau ikut ini dia bisa tuh, bisa tata usaha, bisa
Pengadilan agama? Ya, kelihatan nggak? Nggak ya? Oke, deh. Ya, saudara klik di sini kan bisa agama nih. Ini pengadilan negeri. Lalu ada pengadilan agama misalnya. Agama mana? Contoh ya, tadi Samarinda. Indah. Nah, di Samarinda saja ada 3. Pilihan yang mana saudara mau pilih? Perkara ini di pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara. Nah, memilih salah satu ini, negeri, agama, atau tata usaha negara, inilah disebut tadi banyak pilihan perkara masuk yurisdiksi pengadilan apa? Lingkungan peradilan negeri kah? Lingkungan peradilan agama kah? Lingkungan peradilan umum kah? Lingkungan peradilan agama kah? Atau lingkungan peradilan lain? Kalau militer ini kan nanti spesifik, tidak lewat ikon. Gitu ya. Jadi milih pengadilan lingkungan peradilan mana itu kewenangan absolut. Kewenangan relatif. Ya, tadi jawabannya betul bahwa milih pengadilan relatif yang mana. Misalnya dia bercerai. Masih ingat ya? Kalau suaminya itu tinggal di Pakistan, istrinya tinggal di Mesir, KTP-nya ternyata masih Indonesia. Kira-kira domisili saat ini suami di Pakistan, istri di Mesir. KTP mereka itu ternyata tidak satu kakak. Suaminya itu di Makassar, istrinya di Kutai Barat. Ketika istri mau mengajukan gugatan, ke mana diajukan gugatannya? Pengadilan apa? Pengadilan apa dan di mana? Kenapa alasannya? Ngikutin KTP istri. Itu alasan. Ya. Gimana? Lagi? Ya. Tugas saya tidak menjawab. Silakan menjawab. Itu tugasnya biar kalian ingat-ingat kembali. Ya kan, saya kasih materi ini tuh hanya untuk merefresh kembali, menyadarkan bagi ternyata ada yang masih ingat, ada yang sudah dulu sih nggak paham Pak, sekarang nggak ingat ya, itu berarti memang tidak ada dalam otaknya. Ya, oke, ini tugas saya mengingatkan kembali. Kenapa? Karena kita penting memilih ini. Salah ternyata di awal. Tuh ya. Lalu nih setelah kita tahu ini perkara di pengadilan agama, tadi perceraian di pengadilan agama, pengadilan agama mana Pak? Nah itu dah yang berkaitan dengan lingkungan apa seperti tadi kewenangan relatif. Kewenangan relatif diartikan kewenangan pengadilan untuk menangani, mengadili, ya, berdasarkan tempat, lokasi, domisili. Tadi kan bingung tadi. Ya dia tinggal di Mesir Pak, tapi KTP-nya Kutai Barat. Mana yang dipakai? Tempat, domisili. Nah, pusing lagi ya. Pikirkanlah, bukan tugas saya. Oke. Paham di sini lingkungan kewenangan relatif dan kewenangan absolut? Paham? Gak paham nggak apa-apa, nggak bilang aja. Kan tugas ini habisnya suruh baca lagi. Ada videonya kok di akhir kalau kalian mau nonton juga ada. Oke. Dan kita akan hanya membahas ya perkara perdata di lingkungan peradilan umum di mata kuliah ini. Ya, yang mana toganya? Toganya peradilan umum? Peradilan umum yang ada di sebelah sana Pak. Sana mana? Semua sana. Yang mana? Sini, sini, sini. Merahnya lebih cerah. Merah lebih cerah. Oh, itu faktor kamera kayaknya. Enggak ya, sama-sama merah nih. Kalau yang ini apa? MK ini? Hah? Nah ini apa? Ini teh nih. Apa? Agama ini? Ini? Ini Hakim Agung.
toga hakim agung. Semuanya selain ini semua di bawah MA, tapi hakim agung mau perkara perdata, mau perkara tata usaha negara, mau perkara umum itu toga hakim agungnya kayak gini. Golkar bukan, ini PDI. Ya, oke. Kita hanya akan berperkara menggunakan yang ini. Ada yang tahu alasannya? Tahu alasannya? Alasannya sangat fundamental. Itu toganya yang ada cuma ini, toga yang lain nggak ada, jadi nggak bisa kita praktekkan. Ya, gitu ya. Jadi kita akan pakai yang ini seperti yang tadi di dalam video yang saya tampilkan. Ya. Oke, maka ini adalah yang nanti saudara akan tampilkan. Ruangannya di mana saya belum tahu. Oke, ya, mereka menggunakan toga. Jadi yang pakai toga hanya hakimnya kalau di perkara perdata. Di perkara pidana kuasanya juga bisa pakai toga, tapi kalau dalam perkara perdata tidak digunakan. Makanya saya termasuk orang yang jarang sekali pakai toga saya itu. Toga advokat saya. Kenapa? Karena saya lebih banyak perkaranya di perdata, jarang sekali saya menangani perkara pidana. Oke. Ada yang mau bertanya di sini? Tidak ada, Pak. Mudah-mudahan paham. Insya Allah, Pak. Insya Allah, tapi iya. Gak tahu lah. Oke. Di sini kita akan menggunakan konsep ini, pemberian kuasa. Kenapa? Tadi saya sampaikan boleh sebenarnya berperkara sendiri. Tapi kan kita mahasiswa Fakultas Hukum, kepentingannya adalah kalau kita pura-puranya jadi pengacara. Ada yang mau jadi pengacara sih? Nggak ada. Alhamdulillah. Nggak ada kan? Ada? Hah? Yang mau jadi pengacara atau yang nanti siapa tahu ada yang mau bercerai kan butuh cari pengacara kan gitu. Harus minimal paham ya. Jadi perkaranya di sini adalah perkara yang nanti kita settingnya adalah perkara yang menggunakan pengacara. Nanti saudara akan ada yang di penampilan itu yang bertugas sebagai orang yang diberi kuasa. Oleh karena itu di semester ini sebelum mid saya hanya memberikan penekanan pada dua fungsi yang harus dilakukan. Apa itu? Dua kemampuan yang harus dilakukan sebelum mid ya. Jadi sebelum mid saudara harus bisa buat ini yang namanya surat kuasa. Lalu yang kedua nanti saudara harus bisa buat yang namanya surat gugatan. Oke, contoh di sini. Nah, saya kasih contoh angkatan sebelum kalian ya. Ada yang mengulang di sini? Ada. Oke, ini kakak-kakak kalian dulu. Nah, diminta membuat. Ini kan ada ceritanya, lalu diminta membuat surat kuasanya. Tuh, masing-masing. Percobaan pertama hampir semuanya salah. Tugas saya mencari kesalahannya memang. Jadi ada titik yang salah, suruh ulang. Lalu yang sudah ditampilkan di sini adalah sesuatu yang sudah diperbaiki. Jadi kakak tingkat kalian ini upload, hapus, upload lagi, hapus lagi, upload lagi. Ini biasa aja. Tadi ya saya bilang tugasnya di sini bukan dapat nilai bagus, tapi harus bisa. Jadi saya mensyaratkan saudara harus bisa pertama membuat surat kuasa. Maka nanti kita akan praktekkan saudara membuat dengan kasus yang ada, lalu nanti saudara buat di sini. Buat. Oke. Yang kedua, saudara harus bisa bikin yang namanya
surat gugatan. Tuh. Oh, salah. Kelas. Ini kakak tingkat kalian juga begitu, membuat perkaranya, nanti dibuatlah apa namanya nih, surat gugatan berserta contohnya. Tuh, ada surat kuasanya, baru di bawah nanti akan ada surat gugatannya. Selesai. Jadi pura-puranya jadi pengacara. Kalau nanti tidak kesampaian, minimal sudah pernah pura-pura, yang gitu. Walaupun mungkin belum berjodoh, mungkin yang penting kita dulu pernah bersama. Sudah kami bersama 8 tahun, Pak. Ternyata dia lebih memilih yang memberi kepastian, bukan yang ngasih harapan. Hah? Iya, curhat banget. Nata ya, siang-siang ngehalu dikit ya. Betul. Jadi saudara wajib bisa dua ini, surat kuasa khusus dan surat gugatan. Teorinya sudah ada, sudah diingat. Saya hanya mengingatkan saja lalu sebagai. Cuma di catatan, untuk perkara di persidangan, maka yang bisa menjadi pengacaranya adalah apa? Yang bisa diberi kuasa dalam hal ini, dalam bidang apa namanya mata kuliah kita ini adalah seorang advokat. Tahu advokat apa? Apa? Buah warna hijau. Kalau advokat apa ini, apa? Makhluk apa ini? Kan ada pengacara, advokat, lawyer. Bedanya apa? Hah? Beda bahasa. Kuasa hukum sama pengacara kan sama bahasa Indonesia. Hah? Apa? Saya tidak akan jawab, silakan cari aja apa itu. Bahasa gampangnya, anggaplah saat ini kita samakan saja. Yang boleh jadi advokat itu, yang diberi kuasa oleh pemberi kuasa itu punya syarat untuk jadi advokat. Nih maksudnya kenapa saya tampilkan di sini, siapa tahu ada yang mau jadi advokat, silahkan penuhi syarat-syaratnya. Syarat pertama, dia warga negara Indonesia. Jadi yang merasa warga negara asing, naturalisasi dulu lah ya. Jadi siapa Tom Hai itu, siapa namanya, Nathan Chuon itu, itu kan sudah bisa sekarang. Kenapa? Nah, Martin Paes yang baru kemarin, kan? Kenapa bisa? Karena dia sudah naturalisasi jadi WNI. Selain bisa jadi pemain bola, nah dia juga sudah memenuhi syarat kalau dia mau memproses diri jadi pengacara, ya, jadi advokat. Lalu syarat yang kedua, dia itu usianya 25 tahun. Kalian kan masih 16 ya? Sisanya? 14, pulang Mbak, pulang. Belum cukup umur. Oke, saya punya pengalaman agak jelek soalnya sama ini. Ya, ini sampai saat ini, sampai hari ini batas usianya 25 tahun. Ya, saya punya cerita buruk sama ini soalnya. Karena saya lulus tuh usia 21, saya lulus S2 lagi tuh usia hampir 24, tapi saya belum bisa dilantik jadi pengacara. Kenapa? Syarat semua lain terpenuhi kecuali usia ini. Saya bahkan jadi dosen dulu di sini, baru setelah itu saya dipenuhi untuk jadi dosen. Maklumlah, saya tidak punya paman yang bisa merubah. Kenapa? Ini syarat di undang-undang ya. Yang bisa merubah undang-undang ya ada lembaga tertentu ya. Lembaga misalnya kalau undang-undang maka yang bisa merubahnya MK. Maka yang punya orang dalam bisa mungkin angkanya berubah di sini. Siapa tahu ya. Waktu saya dulu saya enggak. Oke.
Lalu berijazah sarjana, latar belakang pendidikan hukum. Kata-katanya diperhatikan, bukan sarjana hukum, tapi sarjana dengan latar belakang pendidikan hukum. Maksudnya apa? Sarjana berkaitan dengan hukum masih bisa. Contohnya adalah sarjana syariah misalnya. Teman-teman dari UIN itu juga bisa jadi advokat. Lalu magang, saya dulu magang di tempat dekan Fakultas Hukum UMY, Prof. Iwan itu 2 tahun. Tak pernah dipidana dengan ancaman 5 tahun, ya. Tak pernah dipidana dengan ancaman 5 tahun. Jadi advokat tidak boleh, tapi kalau jadi caleg dan nyalon bupati boleh. Lalu, nah ini yang agak unik. Advokat itu adalah orang yang harus berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan berintegritas tinggi. Gimana cara membuktikannya? Gimana caranya? Gimana? Nah, waktu saya dulu ternyata simpel sekali. Cukup tempat pemberi kerja saya, waktu itu UMKT, mengeluarkan bahwa yang bernama Muhammad Nurholis Al-Hadi itu berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan berintegritas tinggi. Segampang itu ya, kita punya integritas tinggi, adil, dan di negeri Konoha itu. Oke. Oh, nggak kelihatan. No. Di situ ada, di sini nggak ada. Kalau di layarnya ada, di sini nggak ada. Gimana bukanya? Gimana menghilangkan itu? Cabut. Gimana mengklik itu kalau di sini tidak ada? Oke, ini salah satu contoh, saya contohkan saja. Ini punya saya, waktu saya 2014, baru lulus S1, ya, baru wisuda ini, bahkan belum wisuda nih kayaknya, tapi saya pakai SKL waktu itu. Saya, ini ya, tanggalnya 12 Mei 2014, saya sudah nikah di 14 Februari 2014, tanggal cantik soalnya. Enggak juga sih. Pas tanggal 14 tuh dulu ada gunung apa gitu meletus pas hari itu. Jadi saya menikah tuh gunung meletus, bumi nggak cinta kayaknya, nggak diterima bumi kayaknya. Dulu saya ngajakan itu ikut PKPA di UGM di Gajah Mada ya, waktu itu diadakannya. Lalu setelah ini saya ikut ujian juga advokat, lulus, alhamdulillah. Nah, saya tunjukkan bukti saja biar kalian. Ini lulus ujian advokat tahun 2014 juga. Saya lulus S1 2014 baru bisa, masih menunggu lama untuk bisa jadi advokat karena ngikutin usia usia biologis. Gitu. Nah setelah nanti advokat itu akan disumpah. Bukan disumpahi ya, bersumpah di hadapan pengadilan tinggi. Contoh sumpahnya begini, saya sudah membacakan sumpah, pernah disumpah ini, saya kasih contohnya, mana ya punya saya ya, filenya, saya carikan dulu. Sumpah advokat ini.
Oke, saya disumpah tahun Desember tahun 2017. Oke. Saya lulus S2 itu Mei 2016. Masih setahun setengah setelah S2 saya nunggu itu. Jadi saya jadi dosen dulu. Saya jadi dosen itu di pertengahan tahun 2017, di akhir tahun saya baru bisa dilantik baru disumpah jadi advokat gitu. Bersumpah di hadapan pengadilan. Kira-kira begitulah kalau nanti ada yang berminat jadi advokat. Kalau ada, enggak ya nggak apa-apa. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah, di semester depan lagi, di besok pekan depan saya akan ajarkan tentang bagaimana membuat di open learning di bagian mana ya, read me first kayaknya. Di sini mana ya? References. Ini ada modul yang bisa kalian download. Ini PowerPoint lengkapnya ada di sini. Di modul di sini bisa di-download, ya. Setelah kalian masuk, nah ini bentuk modulnya, modul praktikum perdata. Oke. Dalam dua pertemuan awal saya meminta, tadi di pertemuan pertama kan saya minta saudara sudah menyelesaikan modul. Nah, di pertemuan besok saya harapnya saudara sudah bisa menyelesaikan modul praktikum ini. Sudah membaca, hanya 93 halaman saja. Ini setengah jam selesai, ya kan? Oke, di sini nanti saudara akan dibantu untuk membuat, contoh ya, saudara nanti harus bisa membuat surat kuasa. Surat kuasa. Oke, nanti saudara akan diminta membuat begini. Dan waktu ujian tengah semester diminta close book, close HP dan sebagainya dengan ingatan menuliskan ini di lembar kertas. Jadi nanti waktu UTS kalian wajib membuat surat kuasa dan surat buatan dalam waktu 2 jam tulis tangan. Oke. Kenapa saya pakai itu? Karena saya untuk bisa mendapatkan nih, lulus ini. Jadi ujiannya hanya ada 2 model. Ujian pertama itu adalah pilihan ganda. Saya anggap kalian sudah bisa pilihan gandanya dengan lulus mata kuliah hukum acara itu. Karena untuk jadi advokat nanti mata kuliah hukumnya, hukum acaranya keluar semua, hukum acara pidana, perdata dan sebagainya itu keluar semua. Pilihan ganda. Lalu ada soal esainya. Esainya apa? Esainya ini. Esainya adalah error. Esainya adalah membuat surat kuasa dan surat gugatan. Nih, soalnya cuma gini, pertanyaannya itu buatlah surat kuasa khusus, buatlah surat gugatan berdasarkan surat kuasa khusus tersebut. Tulis tangan. Maka saya mengajarkan kepada kalian latihan. Nanti pekan depan lah saya minta kalian bawa kertas dan bawa kertas ya 1 halaman saja, bentuknya apa saja silakan, dan pulpen. Saya ingin mengetes kalian nulis masih bisa apa enggak? Kan sudah banyak lupa kan? Ya kan? Lalu syaratnya tulisannya bisa dibaca orang, bukan dibaca kalian ya. Kalian mungkin bisa baca, harus bisa dibaca orang. Saya tahu kalian ini ahli kaligrafi ya. Kaligrafi dengan motif abstrak. Kan kalau lukisan itu ada motifnya ada gaya realis yang sangat sesuai dengan kenyataan. Ada yang motif abstrak yang bisa dipahami orang-orang tertentu saja.
Nah, tolong dalam ujian ini kalian buatlah yang gaya realis, yang bagus bisa dibaca. Tidak bisa dibaca, ya nol nilainya. Walaupun betul nggak bisa dibaca, ya salah. Orang nggak bisa dibaca. Itu sebagai introspeksi. Jangan-jangan kalau kalian bikin surat cinta terus kalian ditolak, itu bukan karena dia menolak kalian, karena dia nggak bisa baca tulisan jelek kalian. Nah, dia bagian tulisannya jelek. Enggak Pak, menurut saya tulisan saya bagus. Perasaan. Ya. Jadi nanti UTS-nya gampang, hanya soalnya persis seperti ini, hanya cerita lalu diminta membuat begini saja. Ini kakak-kakak kalian bikin. Ya. Gampang kan? Oke. Lalu nanti dari bikin begini, saya akan mencari kesalahan-kesalahan. Tugas saya itu orang yang mencari kesalahan. Mohon maaf karena dibuat tahun 2000 berapa? 2017 sampai 2018. Ini materai, tulisan meterainya masih hanya 6.000. Sekarang berapa? Oke. Ada nggak yang tahu salahnya apa di sini? Ada yang tahu nggak? Salahnya apa? Tolong cermati. Cermati baik-baik. Salahnya apa? Ada yang tahu salahnya apa? Salah. Salah. Materinya kenapa? Salah-salahin lagi. 10.000 ya, tadi kan sudah kasih tahu 10.000. Apa? Ada yang tahu? Oke, gini ya. Kalian seringnya nonton Reels atau TikTok ya? Usia berapa kalian baru tahu? Ya kan? Ya. Baca apa? Bacanya apa? Yang benar apa? Meterai. Usia berapa kalian baru tahu bahwa yang benar itu meterai? Ya, usia berapa? Ya, bisa dibikin bahannya kan ya? Bikin email. Jadi yang benar itu, bahkan yang bikin ini pun salah. Kenapa? Orang umumnya mengetahui namanya materai. Yang benar nih saya kasih tahu, namanya orang di situnya aja tulisannya meterai. Dari mana kata materai itu muncul? Nah percaya, beli sana. Apa tulisannya di situ? Nah, ternyata dapat pencerahan setelah sekian tahun, sekian purnama, baru tahu kalau namanya ternyata Agus ya. Berarti kan saya memberi pencerahan minimal apa yang kalian dapat hari ini ya, meterai itu Pak. Oke. Kan depan nanti kita akan latihan membuat ini. Lalu di pekan depan saya akan ajari kalian bikin ini. Nanti kita juga latihan kalian bikin dalam tertulis. Apakah saya dalam waktu? Berarti kan kalau waktu yang diberikan untuk ujian advokat itu 2 jam. Berarti selama-lamanya bukan surat kuasa tertulis tangan itu setengah jam. Maka saya kan besok akan ngetes apakah kalian bisa menuliskan surat kuasa ini dalam waktu setengah jam. Hah? Apa? Ya boleh lah, Oke. Minimal kalian dapat sensasinya. Karena nanti ujian close book
Obat buku aja susah Pak. Nah, minggu depan itu hanya ngetes ke latihan tangan sedikit, senam tangan. Ya, jadi besok bawa pulpen. Kalian yang biasa nggak pernah bawa pulpen tuh kan, pinjem teman terus ya. Ya. Pulpen dan kertas yang bisa minimal buat satu surat kuasa ini cukup. Ya, bebas saja lah, mau apa juga, mau spanduk juga dibawa ya Bapak juga. Ya, yang penting ini sekedar latihan saja. Mohon maaf ya untuk kelas ini sedikit tidak paperless untuk ini. Tapi setelah itu nanti setelah minggu depannya lagi kalian akan diminta membuat yang ini yang di open learning. Jadi kalau minggu depan itu hanya sekedar latihan. Nanti yang tugas benerannya kalian buat di sini. Nah, kayak gini. Surat kuasanya. Oke, minggu depannya lagi kalau surat kuasanya sudah benar, kita akan bergerak ke menjadi surat gugatan. Atau kalian buat lagi surat gugatan itu pakai tangan, latihan lagi. Nah, gitu ya. Jadi semuanya perlu latihan. Sekali lagi mata kuliah ini mata kuliah praktek, maka butuh waktu panjang untuk saudara bekerja, mengerjakan penugasan dan sebagainya. Oke, sudah 14.21. Adakah pertanyaan selain materai tadi? Oke. Oke, sebagai pengantar saja nanti di setelah meet baru kita akan latihan. Mungkin nanti saya tidak banyak latihan sih sebenarnya, kalian lebih banyak menyiapkan. Yang ditampilkan di sini adalah penampilannya, tapi juga yang harus dikerjakan adalah berkas-berkasnya. Di atas sini sudah ada berkas-berkas. Berkas-berkas itu yang berisi gugatan, jawaban, replik, duplik, bahkan juga pembuktian. Nanti di pembuktian kalian akan diminta membuat, kalau KTP ada KTP-nya atas nama Ponijan misalnya ya, kalian buatlah itu. Kan kalian sekarang pintar nipu-nipu gitu kan ya, KTP di set. Ya, sekarang kan bisa pakai itu, jadi teman-teman bisa pakai desain-desain itu, diganti namanya, diganti apa dan sebagainya gitu ya. Misalnya nanti kalau perkaranya ada yang memilih perceraian, kalau perceraian kan berarti bukan muslim ya, yang bukan muslim bercerai di sini boleh saja perkaranya seperti itu. Nanti dibuatkan surat buku buku nikahnya gitu ya, kakaknya. Indonesia ini kan aneh ya, surat izin mengemudi, SIM, bentuknya kartu keluarga bentuknya. Nah, itulah memang ajaib Indonesia. Nah, kalian buat itu nanti kalau perkaranya berkaitan dengan itu. Jadi berkas-berkas itu kalian diminta untuk menyiapkan berkas-berkas itu. Jadi yang dinilai itu 50% berkas, 50% penampilan di sini untuk ujian akhir semester. Oke. Gampang kan? Gampang? Ya, gampang aja lah, ya. Nampaknya juga mata kuliah praktek. Saya tidak mau praktekannya. Kalian kan sudah tahu betul teori tentang pernikahan kan? Tinggal praktiknya yang belum, bagi yang belum nikah ya kan? Tinggal prakteknya saja. Kalau masnya itu praktek kawin sudah bisa? Sudah bisa. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dari sesi saya ya. Sekali lagi saya ingatkan, saya tuh akan menyampaikan sedikit saja. Apalagi materinya ini adalah materi mengulang saja. Nah, setelah ini saudara diberi waktu untuk menyelesaikan seluruh modul 1 sampai modul
13. Nanti akan saya lihat sih berapa menit kalian mengerjakan. Siap, apakah bisa mengalahkan rekor 17 detik tadi? Ya, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya PJ kelasnya yang mana? Nanti chat saya ya, nanti chat saya untuk saya kasih linknya dan akses. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.